di sini akan membahas tentang efek dilutif dan program kompensasi. Nah, yang pertama itu ada utang dan ekuitas. Banyak kontroversi terkait akuntansi sebagai instrumen keuangan seperti opsi saham, obligasi, konversi, dan saham preferen terkait apakah perusahaan harus melaporkan instrumen ini sebagai liabilitas atau ekuitas. Nah, yang kedua itu ada efek dilutif. Nah, efek dilutif terjadi karena jumlah saham yang beredar sehingga untuk nilai saham yang sama sekarang harus dibagi dengan jumlah lembar saham yang lebih besar. Nah, efek konversi, opsi, waran, serta efek lainnya disebut efek dilutif karena efek tersebut dapat mengurangi dilusi laba per saham. Nah, yang selanjutnya yaitu utang konversi. Nah, utang konversi yaitu obligasi yang dapat diubah menjadi efek perusahaan lain selama beberapa periode waktu yang ditentukan setelah penerbitan. Obligasi konversi menggabungkan imbalan dari obligasi dengan hak istimewa untuk menukarkan saham pada opsi pemegang. Nah, perusahaan menerbitkan obligasi konversi karena untuk meningkatkan modal ekuitas tanpa menyerahkan kendali kepemilikan lebih dari yang diperlukan dan untuk memperoleh pembiayaan utang dengan harga terendah. Nah, yang selanjutnya yaitu ada akuntansi untuk utang konversi. Nah, utang konversi dicatat sebagai instrumen majemuk karena terdiri atas komponen liabilitas dan ekuitas. Perusahaan menggunakan metode dengan dan tanpa atau with and without. Nah, komponen utang konversi yaitu nilai wajar utang konversi pada tanggal penerbitan atau dengan utang dan ekuitas dikurangi nilai wajar komponen liabilitas pada tanggal penerbitan berdasarkan nilai sekarang arus kas sama dengan komponen ekuitas pada tanggal penerbitan tanpa komponen utang. Nah, perusahaan harus mengimplementasikan metode tersebut, maka harus melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, itu menentukan total nilai wajar dan dari utang konversi dengan komponen liabilitas dan ekuitas. Nah, yang kedua, menentukan komponen liabilitas dengan menghitung nilai sekarang neto dari semua arus kas masa depan kontraktual yang didiskontokan pada suku bunga pasar. Yang ketiga yaitu perusahaan mengurangi estimasi komponen liabilitas yang dilakukan pada langkah kedua dari nilai wajar utang konversi sampai pada komponen ekuitas. Nah, yang selanjutnya itu ada akuntansi pada saat penerbitan. Jadi, perusahaan harus mencari atau menghitung komponen liabilitas dan komponen ekuitas dari obligasi konversi pada saat penerbitan. Nah, setelah itu perusahaan akan membuat jurnal, yaitu jurnalnya pas di debit pada utang obligasi dan premi saham atau dianggap sebagai ekuitas konversi itu di posisi kredit. Penyelesaian obligasi konversi. Ada 4 situasi penyelesaiannya, yaitu yang pertama, pembelian kembali pada saat jatuh tempo. Jurnalnya, utang obligasi di debit 2 juta dan kas di kredit 2 juta. Nilai obligasi sama dengan nilai nominal, maka tidak ada keuntungan atau kerugian atas pembelian kembali pada saat jatuh tempo. Yang kedua, konversi obligasi pada saat jatuh tempo. Jurnalnya, premi saham, ekuitas konversi 194394, utang obligasi 2 juta. Modal saham biasa di kredit 500.000, premi saham biasa 1.654.394. Modal saham biasa didapatkan dari 2.000 obligasi dikali 250 saham dikali 1 nilai pari. Yang ketiga, konversi obligasi sebelum jatuh tempo. Kita lihat dulu dari daftar amortisasi obligasinya. Premi saham ekuitas konversi tercatat 194.394. Kemudian utang obligasi di bagian sini yaitu 194.441. Kemudian modal saham biasanya 500.000, premi saham biasa menjadi 1.588.835.
Tidak ada keuntungan atau kerugian atas konversi sebelum jatuh tempo. Jumlah awal yang dialokasikan untuk ekuitas yaitu 194.394 dipindahkan ke akun premi saham biasa. Dan yang keempat yaitu pembelian kembali sebelum jatuh tempo. Pendekatan ini digunakan untuk mengalokasikan jumlah yang dibayarkan pada saat pembelian kembali, mengikuti pendekatan yang digunakan ketika obligasi pada saat pembelian diterbitkan. Diasumsikan, Rothschild membeli kembali obligasi konversi dari pemegang obligasi dengan ketentuan nilai wajar dari utang konversi berdasarkan harga pasar tanggal 31 Desember 2012 adalah 1.965.000. Kemudian nilai wajar dari komponen liabilitas adalah 1.904.900. Jumlah ini didasarkan pada perhitungan nilai sekarang obligasi dengan jangka waktu 2 tahun, yaitu yang sesuai dengan waktu terdekat jatuh tempo dan obligasi yang dibeli kembali. Kemudian yang pertama, kita menentukan keuntungan atau kerugian atas pembelian kembali utang, yaitu kita mencatat nilai sekarang komponen liabilitas pada 31 Desember, yaitu 1.904.900. Kemudian nilai tercatat komponen liabilitas pada 31 Desember 2012, yaitu 1.894.441. Ini mengurangi nilai komponen liabilitas sekarang pada tanggal 31 Desember. Kemudian mendapatkan hasil kerugian atas pembelian kembali menjadi 10.459. Kesimpulannya, Rothschild mengalami kerugian atas pembelian kembali ini karena nilai utang yang dilunasi lebih besar dari tercatatnya. Selanjutnya, menentukan penyesuaian terhadap ekuitas. Nilai wajar utang konversi pada 31 Desember 2012 yaitu 1.965.000, kemudian dikurangi dengan nilai wajar komponen liabilitas pada 31 Desember 2012, yaitu sama dengan utang non-konversi 2 tahun, sejumlah 1.904.900. Nilai wajar komponen ekuitas pada 31 Desember 2012 tanpa komponen utang menjadi 60.100. Kemudian jurnalnya menjadi utang obligasi 1.894.441, premi saham ekuitas konversi 60.100, kerugian atas pembelian kembali 10.459, kemudian kasnya menjadi 1.965.000. Induksi konversi. Penerbit mengurangi biaya bunga atau untuk meningkatkan rasio utang terhadap ekuitas dengan cara mendorong utang konversi ke efek ekuitas dengan cepat. Kemudian penerbit menawarkan beberapa bentuk penilaian tambahan seperti kas atau saham biasa untuk induksi konversi. Diasumsikan Heloid Incorporation memiliki debentur konversi yang beredar dengan nilai pari sebesar $1 juta yang dikonversikan menjadi 100.000 saham biasa atau nilai pari yang senilai dengan $1. Ketika diterbitkan, Heloid mencatat premi saham ekuitas konversi sebesar $15.000. Heloid ingin mengurangi biaya tahunan. Untuk itu, ia setuju untuk membayar kepada pemegang debentur konversi tambahan sebesar $80.000 jika mereka setuju. Berikut penjurnalannya. Beban konversi pada debit sebesar $65.000 dan premi saham ekuitas konversi sebesar $15.000 dan utang obligasi sebesar 1 juta. Lalu modal saham biasa pada kredit 100.000 dan premi saham biasa 900.000 dan kas sebesar 80.000. Heloid mencatat tambahan $80.000 sebagai beban periode berjalan dan bukan sebagai pengurang ekuitas. Biaya induksi konversi adalah biaya untuk mendapatkan modal ekuitas. Perusahaan harus mengakui biaya konversi sebagai biaya langsung atau pengurang dari modal ekuitas yang diperoleh dan bukan sebagai beban. Namun IASB menunjukkan bahwa ketika perusahaan penerbit melakukan pembayaran tambahan untuk mendorong terjadinya konversi. Diilustrasikan, Morse Company menerbitkan 1.000 saham preference konversi yang memiliki nilai pari sebesar 1 per sahamnya. Saham tersebut diterbitkan dengan harga 200 per sahamnya. Jurnalnya kas pada debit 200.000 dan modal saham preference pada kredit 1.000 dan premi saham ekuitas konversi sebesar 199.000 pada kredit.
Lalu diilustrasikan jika saham preference konversi dibeli kembali dan bukan dikonversi. Morse membuat jurnal sebagai berikut. Modal saham preference pada debit 1000, premi saham ekuitas konversi pada debit 199.000, saldo laba sebesar 210.000 pada debit, dan kas pada kredit 410.000. Yang selanjutnya adalah akuntansi untuk kompensasi saham. Program opsi saham melibatkan dua isu akuntansi utama, yaitu yang pertama, bagaimana menentukan beban kompensasi. Yang kedua, berapa periode mengalokasikan beban kompensasi. Cara menentukan beban yaitu berdasarkan metode nilai wajar. Perusahaan menghitung nilai total beban kompensasi berdasarkan nilai wajar opsi yang diharapkan akan vest atau memenuhi kondisi untuk memiliki pada tanggal pemberian opsi kepada karyawan, yaitu pada tanggal pemberiannya. Yang selanjutnya yaitu mengalokasikan beban kompensasi. Secara umum, perusahaan itu mengikuti beban kompensasi pada periode di mana karyawannya melakukan jasa tersebut atau biasa disebut periode jasa. Contoh, pada tanggal 1 November tahun 2010, pemegang saham Chen Company memberikan opsi kepada 5 eksekutif untuk membeli saham 2000 dengan nilai pari 100 yuan. Kemudian opsi diberikan pada 1 Januari 2011. Opsi dapat dieksekusi tiap 10 tahun ke depan. Harga perusahaan 6.000 yuan dan harga pasar saham tanggal pemberian itu ada 7.000 yuan. Nilai wajar saham adalah 22 juta yuan. Jawabannya yaitu jurnal dasarnya berdasarkan nilai wajar. Diasumsikan masa manfaat selama 2 tahun. Chen akan mencatat transaksi yang berkaitan dengan kontak opsi sebagai berikut. Pada tanggal pemberiannya itu 1 Januari 2011, itu nggak ada jurnalnya. Kemudian beban kompensasi tahun 2011 pada tanggal 31 Desember 2012 itu beban kompensasinya 11 juta. Kemudian premi sahamnya itu 11 juta. Kemudian beban kompensasi tahun 2012 itu beban kompensasinya sama 11 juta, premi sahamnya juga 11 juta. Kemudian pelaksanaannya, jika eksekutif Chen mengeksekusi 2.000 dari 10.000 saham, 20% dari opsi, pada tanggal 1 Juni 2014, itu sama dengan 3 tahun 5 bulan setelah tanggal pemberian. Itu jurnalnya sebagai berikut. Pada tanggal 1 Juni 2014, kas sebesar 12 juta itu dari 2.000 dikali 6.000 yuan. Kemudian premi saham, opsi saham itu 4.400.000 diperoleh dari 20% dikali 22 juta yuan. Kemudian modal saham biasa itu 200 itu diperoleh dari 2.000 dikali 100 yuan. Kemudian premi saham biasa itu 16.200.000. Terus masa kadaluarsanya itu 1 Januari 2021. Nah, itu premi saham sebesar 17.600.000. Kreditnya juga premi saham kadaluarsa sebesar 17.600.000. Nah, itu diperoleh dari 80% dikali 22 juta yuan. Kemudian saham terbatas. Saham terbatas itu mengalihkan saham ke karyawan, tunduk pada kesepakatan bahwa saham tidak dapat dijual, dialihkan atau dijanjikan sampai terjadi vesting. Keunggulan utama program saham terbatas itu yang pertama, saham terbatas tidak pernah menjadi benar-benar tidak berharga. Yang kedua, saham terbatas umumnya memiliki sedikit dilusi untuk pemegang saham yang ada. Yang ketiga, saham terbatas lebih banyak dalam menyelaraskan intensif karyawan dengan intensif perusahaan. Selanjutnya, program pembelian saham karyawan atau disingkat PPSK itu pada umumnya mengizinkan semua karyawan untuk membeli saham pada harga diskonto selama periode waktu yang pendek. Sering digunakan untuk menjamin modal ekuitas atau menginduksi perluasan kepemilikan saham biasa antar karyawan.
Selanjutnya yaitu perdebatan akuntansi opsi saham. Kontroversi opsi saham melibatkan isu konsekuensi ekonomi. IASP percaya perusahaan harus mengikuti konsep netralitas, namun yang lainnya tidak setuju, mencatat faktor selain teori akuntansi harus dipertimbangkan. Yang selanjutnya itu pengungkapan program kompensasi. Perusahaan harus mengungkapkan sepenuhnya status program kompensasi mereka pada akhir periode yang disajikan. Secara khusus, perusahaan dengan pengaruh pembayaran berbasis saham harus mengungkapkan informasi yang kemungkinan menggunakan laporan keuangan untuk memahami yang pertama, sifat dan tingkat pengaturan pembayaran, yang kedua, nilai wajar barang dan jasa diterima, atau nilai wajar instrumen ekuitas selama periode yang telah ditentukan. Yang ketiga, itu pengaruh transaksi pembayaran berbasis saham pada laba atau rugi neto perusahaan.